Saudaraku yang diberkati Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya dasarkan dalam Efesus 4 ayat 26. Mari kita buka Alkitab sama-sama dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Dari ayat ini, maka muncullah sebuah judul, marah, dosa atau tidak. Marah, dosa atau tidak. Saudaraku, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah marah. Semua kita, siapapun Anda, kita semua pernah marah. Marah adalah bagian dari emosi manusia. Bahkan orang yang kelihatannya paling rohani pun bisa marah. Sekarang, masalahnya bukan apakah kita marah, tetapi bagaimana kita mengelola kemarahan itu. Saya ulangi, bukan apakah hal marah itu, tetapi bagaimana kita mengelola kemarahan itu. Kenapa? Karena marah itu bisa menjadi alat Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Atau menjadi pintu masuk dosa yang menghancurkan hidup dan hubungan. Saya ulangi saudara, jadi marah bisa menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran. Untuk menegakkan keadilan. Tapi sebaliknya marah juga bisa menjadi pintu masuk untuk dosa. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Apakah marah itu dosa? Saudaraku ini berkati Tuhan. Pertanyaannya yang kita perlu renungkan adalah, kapan marah itu menjadi dosa? Lalu kemudian bagaimana sikap orang percaya saat marah? Saudara, marah itu emosi manusiawi, bukan langsung dosa. Emosi manusiawi, bukan langsung dosa. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa marah itu sendiri adalah dosa. Bahkan firman Tuhan mengakui bahwa marah itu bisa terjadi. Kenapa? Pertama, Allah sendiri digambarkan murka. Dalam banyak bagian Alkitab, Allah digambarkan murka terhadap apa saudara? Terhadap dosa dan ketidakadilan. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah, murka Allah selalu adil. Tidak pernah didorong oleh ego atau cinta kepada diri. Tidak pernah salah sasaran, selalu tepat kepada sasaran. Ini menunjukkan bahwa marah tidak selalu salah. Saya ulangi, marah tidak selalu salah, asal tujuannya benar. Kemudian, contoh marah yang benar di dalam Alkitab. Apa contohnya marah yang benar itu di dalam Alkitab? Saudara ingat cerita dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Yesus marah di bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah dan melihat para pedagang dan penukar uang yang menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat apa? Sebagai tempat mencari keuntungan. Yesus dia katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Saudara perhatikan, Yesus marah bukan karena kepentingan pribadi. Yesus marah karena kekudusan rumah Allah telah dinodai, telah dicemarkan. Marahnya Yesus bertujuan memulihkan kebenaran,
mengembalikan kebenaran yang telah dibengkokkan. Ini disebut marah yang baik. Marah yang bukan dosa. Saudara, dalam Nehemia pasal 5 ayat 6 sampai 7, Nehemia marah terhadap ketidakadilan. Nehemia marah ketika melihat orang Yahudi menindas sesama bangsanya sendiri. Demi apa? Demi keuntungan pribadi. Namun Nehemia, dia berpikir dulu. Kemudian dia menegur dengan bijaksana. Perlu kita perhatikan hal ini. Berpikir, menegur dengan bijaksana. Lalu tindakan Nehemia itu membawa kepada perubahan dan pertobatan. Jadi marah yang tidak membawa dosa adalah marah yang disertai dengan perubahan dan pertobatan. Kemudian, marahnya ini menghasilkan sesuatu yang baik, bukan menghancurkan. Sekarang pertanyaan yang penting kita renungkan adalah, kapan marah menjadi dosa? Ini perlu kita tahu, saudara. Kapan marah itu menjadi dosa? Saudara, marah berubah menjadi dosa ketika tidak dikendalikan dan tidak diserahkan kepada Tuhan. Contoh, dalam Kejadian 4 ayat 3-8, di situ ada cerita tentang Kain. Kain marah karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sementara persembahan Habel diterima. Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain, dia katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Namun apa respons Kain? Menyimpan amarah. Membiarkan iri hati tumbuh di dalam dirinya. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia membunuh Habel. Marah yang tidak dikendalikan, saya ulangi saudaraku, marah yang tidak dikendalikan akan melahirkan dosa yang besar. Saudara, yang berikut adalah marah yang disimpan di dalam hati. Marah akan menjadi dosa kalau itu disimpan di dalam hati. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dia katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah yang dipendam akan berubah menjadi kepahitan, dendam, kebencian. Saya ulangi, marah yang dipendam akan berubah menjadi kepahitan, dendam, dan kebencian. Saudaraku, tindakan yang baru saja saya katakan tadi akan memberi tempat kepada iblis. Kemudian yang ketiga, marah yang membuat dosa adalah marah yang ditunggangi oleh ego atau kepentingan diri. Dalam 1 Samuel 18 ayat 6-11, Raja Saul marah karena orang memuji Daud lebih dari dirinya. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya Saul iri hati. Saul membenci Daud. Dan Saul mencoba untuk membunuh Daud. Marah yang berakar pada ego akan menghancurkan hubungan dan masa depan. Kemudian, marah yang melahirkan dosa adalah marah manusia yang tidak menghasilkan kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya, saudara, marah karena harga diri, marah karena sakit hati, marah karena ingin membalas hati-hati, itu akan melahirkan dosa. Sekarang, bagaimana sikap orang percaya saat dia marah?
Yang pertama adalah sadari dan akui marah itu kepada Allah. Tuhan tidak menuntut kita pura-pura kuat. Mazmur penuh dengan doa yang jujur tentang emosinya. Dia mengakui Raja Daud pengalamannya. Yang kedua, kendalikan itu dengan kuasa Roh Kudus. Buanglah segala kepahitan, kata firman Tuhan. Kegeraman dan kemarahan, buang. Efesus 4 ayat 31. Buang bukan berarti dipelihara. Kemudian yang ketiga, belajar dari Kristus. Yesus, dia tegas terhadap dosa, namun lembut terhadap orang yang berdosa. Marah tanpa membenci, itulah Yesus. Kemudian saudara, yang keempat, kita perlu hidupkan, pilih untuk pengampunan. Pengampunan tidak selalu mudah, tetapi membebaskan hati dari kebencian. Menutup pintu bagi dosa dan kelanjutan hal-hal yang membawa pahit bagi kita. Saudaraku yang terkasih, marah bukanlah dosa. Tetapi marah yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan membawa kita ke dalam dosa. Mari kita belajar marah terhadap dosa, tetapi tetap mengasihi manusia. Mengendalikan emosi dengan apa saudara? Dengan Roh Kudus. Dan itu akan membawa kita hidup semakin menyerupai Yesus Kristus. Semoga pelajaran firman Tuhan membawa berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran rohani yang telah kami terima dari firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk selalu menyerahkan kehidupan, pikiran, emosi kami kepada pengendalian Roh Kudus. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin.